Katanya ingin menuju Indonesia emas. Lah ini giliran ada program bagus untuk kedisiplinan yang bertujuan agar anak-anak di Jawa Barat ini agar semakin disiplin. Lah ini ternyata ada-ada aja ya guys ya, orang-orang yang protes dan gak setuju nih dengan kebijakannya Kang Deddy Mulyadi. Padahal ini gubernur bagus loh bos, kenapa kok nggak disupport? Lah terus kemarin kemana aja nih? Giliran sekarang ada kebijakan seperti ini baru pada nongol. Ampun. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Saya merasa bahwa saya nggak tega ketika kemudian harus mengatakan ini harus begini-begini dengan pendidikan secara militer, kami tangkap. barak militer begitu. Pak Saiful, bagaimana Anda merespon dari kekhawatiran Ibu Mai dan juga kekhawatiran bahwa program ini sejatinya dikaji dulu, ditunda dulu? Ini kan bukan pendidikan militer, tapi kita titipkan di barak militer. Nah, kenapa kita titipkan di barak militer? Karena masyarakat percaya, orang tuanya dipercaya. Mereka sudah tidak mampu lagi mengatasi. Coba Ibu bayangkan, bayangkan kalau jadi saya di Bupati Purwakarta, tiap hari anak-anak di tawuran, saling bacok. Bahkan ada yang kakeknya sendiri, yang dia urus nih anaknya karena orang tuanya tidak ada, dari bayi merah, dia pergi malam pulang pagi, ketika ditegur langsung dibabat habis itu kakeknya. Ibu akan melakukan apa ketika ini terjadi? Ketika para orang tua, dia sudah merasa tidak mampu lagi ketika dia menegur, kemudian anaknya melawan. Satu-satunya jalan cari lembaga yang terpercaya. Menurut orang tua siswa itu, ini akan bisa mengatasi. Walaupun untuk dan mereka menyerahkan dengan sukarela gitu, dan mereka menitipkan, dan kami anggap ini untuk solusi persoalan kedepannya. Itu nanti mau dibahas seperti apa, paling tidak saat ini pemerintah kabupaten mendapat solusi, merasa lega bahwa besok tidak akan ada lagi tawuran, besok tidak ada lagi saling bacok. Minimal mereka tingkat kedisiplinnya itu meningkat. Tempatnya aja yang berbeda, dia tetap sekolah, gurunya datang kan gitu. Gurunya datang nanti itu ke sini. Ke barak resimen. Oke, bagaimana Bu Esti? Kami tangkap Pak Bupati. Tidak sebutkan sebagai anak nakal, tapi itu perlu perhatian khusus, dan mereka senang, orang tuanya senang. Oke, kami tangkap Pak Bupati. Bu Esti, bagaimana? Ini adalah dinilai sebagai salah satu solusi yang bisa dikatakan paling cepat, apalagi juga sudah disetujui oleh orang tua anak-anak ini. Ya, sekarang silakan Bu Esti. Kalau Ibu tadi sedih nangis, orang tua siswa ini sudah duluan nangis Bu dari pagi. Dari Bupati, kemarin sudah duluan. Iya Ibu. Ya, dulu seorang guru sebelum menjadi anggota DPRD ataupun DPR RI sekarang, saya sering berhadapan dengan persoalan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah orang tua paham akibat secara psikologis terhadap anak-anaknya yang dititipkan di dalam pendidikan yang berada di barak militer? Ya. Apapun tadi Bapak sampaikan, ketika terjadi pembacokan pasti bukan di situ tempatnya. Kalau bicara pembacokan itu sudah ada undang-undang tersendiri. Terluka itu kan sudah ada undang-undang hukum yang bisa dilakukan, bukan di tempat itu. Apakah juga sudah berkolaborasi dengan psikolog anak? Ini lebih psikolog. Ini adalah menjadi solusi untuk saat yang pasti adalah orang sekarang nyerahkan ke kami dengan sukarela, dan mereka mempercayakan pada kami. Dan Ibu nanti lihat setelah 2 minggu. Kami tangkap Pak Bupati Purwakarta. Pantas aja ya guys, ibu ini menyerah jadi guru dan memilih menjadi anggota DPR. Ya kemungkinan karena beliau ini nggak bisa mengatasi siswa yang ikut tawuran ya. Nah ini gimana nih menurut kalian? Kalau anak-anak yang nakal itu dititipkan saja nih ke rumah ibu ini guys untuk dididik. Gimana guys? Kalian setuju atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi videonya. Cuman komentar aja bisanya. Kalau mau tetap YouTube ya silakan saja, tapi coba fokusnya bukan pada ngejar konten, ngejar rating, engagement semata, tapi coba yang kontenkan itu apa yang menjadi reputasi dia sebagai gubernur. Reputasi sebagai gubernur. Beliau ini suka banget ngurusin sekolah, guru gitu ya, sampai anak nakal ngurusin rumah tangga. Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Kenapa? Coba gini deh ukurannya. Kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua. Dicek di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Hanya komentar. Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin.
Cuman komentar aja bisanya. Urusan mendidik anak di rumah diserahkan kepada tentara atau polisi, dimasukin ke barak begitu. Nah, bagi saya, apakah itu efektif? Ya kalau memang mau dicoba silakan. Anda setuju nggak Tapi dibawa ke saya barak merasa, tentara? saya bukan soal setuju, tapi menurut saya tidak efektif. Karena gini ya, ketika saya menjadi komisioner KPAI pun banyak kan kita ngurusin anak-anak ini. Dan rata-rata mereka itu, dan data juga menunjukkan anak-anak dari keluarga yang pengasuhannya negatif, anak-anak biasanya tidak berperilaku tidak tepat. Yang kedua, anak-anak ini punya luka batin. Mungkin dia melakukan kekerasan karena dia juga korban kekerasan di gitu lingkungan ya, Bu. rumah. Dia nggak akan berani dong melawan orang tua dan keluarganya. Lalu ketika di sekolah dia melakukan pada anak lain yang lebih lemah dari dirinya. Ini terus berkembang dan dibiarkan. Sesuatu yang dibiarkan tadi lama-lama akan jadi tindak pidana. Dan satu lagi, kita punya sistem peradilan pidana anak itu di Undang-Undang 11 2012. Di mana anak-anak yang tadi terkategori melanggar ketentuan, aturan dan lain-lain, maka pembinaannya ada diatur di dalamnya. Nah, artinya di situ ada Kementerian Sosial untuk balai rehabilitasi, lalu ada kemudian dinas sosial di daerah, dinas perlindungan anak, karena anak-anak ini mungkin luka batinnya, jiwanya. Karena prinsipnya gini ya, saya percaya orang yang bahagia bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi orang yang tidak bahagia, dia bisa tidak memperlakukan orang lain maupun dirinya dengan baik. Jadi prinsip itu pun penting. Orang tua itu harus bahagia dulu, baru dia bisa bagian anaknya. Nah, prinsip inilah kemudian, ini anak udah dididik nih 6 bulan sampai 1 tahun di barak militer. Balik lagi, orang tua dulu sumbernya orang tua. Orang tua nggak pernah diapa-apain, balik lagi nggak? Dia malah merasa dibuang kali ya. Menjadi menurut saya mungkin itu tidak efektif karena yang ini manusia. Bukan setuju tapi tidak efektif. Ya, Tahunya kalau efektif saya kan dicoba dulu, Berto. Kalau soal barak militer, saya rasa soal itu kan kewenangan si pemilik kebijakannya. Tapi kalau menurut saya, kalau ditanya misalnya anak saya mau nggak dimasukin, ya enggak gitu. Karena bagi saya nggak akan ada manfaat secara signifikan gitu. Kalau cuman ngomong mah, semua orang juga ya bisa ngomong, Bu. Jadi logikanya gini ya guys ya. Ini KPAI kalau memang sudah berhasil ya seharusnya udah nggak ada lagi lah ya anak-anak di pinggir jalan dan anak-anak yang tawuran. Tapi ini buktinya sampai sekarang pun masih banyak loh guys. Dan ini banyak yang viral juga. Tapi kenapa ini KPAI kok tidak terlihat pergerakannya lah? Sedangkan sekarang ada kebijakan yang bagus seperti ini dari Gubernur Jawa Barat. Ini kok sekarang baru muncul. Lah ini kemarin kemana aja? Aduh. Ya mungkin kemarin tidur apa gimana gitu ya. Sekarang ini kok baru muncul. Yang berbahaya. Mari kita saksikan. Sembari ilustrasi bela-diri taktis. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMPA, SMAB, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Satu, misalnya jam tidurnya harus jam 8, itu kan susah tuh. Kalau di rumah nggak bisa. Dua, bangunnya harus jam 4 pagi. Tiga, begitu bangun harus mandi. Setelah mandi mereka membereskan ruang tidur mereka. Setelah itu mereka membersihkan lingkungan halamannya. Setelah itu mereka harus sarapan pagi. Setelah itu mereka pergi ke sekolah. Sore harinya nanti mereka belajar berolahraga, bersepak bola, main voli, latihan baris berbaris, push up, sit up. Yang itu saya lakukan dulu ketika SMA. Hari Senin Kamisnya diajarin puasa Senin Kamis. Setelah maghrib mereka belajar mengaji bagi muslim. Kan bagus ini. Kan ini arah pembinaan yang tidak didapatkan di ruang lingkup kehidupan pribadi mereka di lingkungan rumahnya. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu. Yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana. Kang, ini tanggal 2 Mei berarti mulai diterapkan di mana saja, bagaimana sih? Beberapa daerah ada yang sudah menyediakan, kan kewenangannya ada di Bupati Wali Kota juga. Bukan hanya kewenangan di provinsi. Nah, ada saya di tanggal 2 akan menyelenggarakan itu di Kota Bandung.
Tetapi Kabupaten Purwakarta, bupatinya udah telepon saya, sudah siap untuk melakukan pembinaan kerjasama dengan Batalion Armet 9 Pasopati. Kemudian Kabupaten Cianjur menyatakan sudah siap. Nanti malam saya cek lagi yang bupati wali kotanya memiliki kesiapan. Kali ini artinya kan 6 bulan yang mengikuti tadi pendistribusian. Bisa 6 bulan, bisa setahun. Berarti kalau misalnya 6 bulan itu kayak misalnya pelajarannya sama di sekolah itu Tetap belajar di sekolah. Tetap belajar, mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah. Cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di areal Komplek Militer Anto Polri. Nanti ada ruang kelasnya. Nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk berkunjung. Nggak ada problem apapun. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Anda melihat program ini yang tadi dikatakan program kolaborasi, seperti apa? Iya, kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, memberikan apresiasi terhadap langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, oleh Pak Didi Mulyadi. Dan dalam hal ini yang paling penting adalah tadi juga saya dengar dari Bapak Purwanto juga melibatkan adanya dinas pendidikan, kemudian dinas sosial, kemudian dinas kesehatan, dan kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan termasuk kesehatan mentalnya, kesehatan psikologisnya. Jadi diarahkan kemana dan sebagainya. Jadi dalam hal ini tentu kita tahu bahwa yang dibangun adalah karakter anak-anak ini sesuai dengan amanat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa karakter profil pelajar Pancasila itu ada tadi akhlak mulia, kemudian gotong royong, kebinekaan global, menghargai perbedaan, tapi juga disiplin, kreativitas, tapi juga kritis. Jadi juga mengkritisi perilaku yang menyimpang, yang tidak benar. Jadi arahnya adalah mengarahkan dinamika yang meledak-ledak dari para remaja tadi ke arah hal yang positif. Dan ini tentu sangat kami apresiasi, karena salah satu pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang optimal agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masa depan. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Oke. Di negara yang maju itu semuanya warga negaranya itu wajib militer. Ya mungkin itu. Jadi di Rindam itu sudah ada kurikulum. Apakah itu disesuaikan dengan budget dari si perusahaan atau si yang mau berkomitmen dengan TNI. Misalnya 10 hari kurikulumnya seperti ini gitu. Materinya apa saja gitu. Kebanyakan disiplin sih, bangun pagi, bagaimana cara membersihkan tempat tidur gitu aja. Iya, seperti itu. Kemudian sebelum itu biasanya ibadah bersama-sama sesuai agamanya masing-masing. Jadi dia memanfaatkan waktu dengan efektif, efisien. Jam 7 mungkin sudah apel, dicek kerapihannya, sepatunya disemir enggak, seperti itulah. Bukan berarti ini mengarah ke militeristik gitu ya Pak, Bapak membantah itu Pak, bahwa mungkin lakukan itu seperti... Jadi jangan terlalu berlebihan ya. Tapi TNI artinya siap ya mendukung Pemprov? Di negara yang maju itu semuanya warga negaranya itu wajib militer. Anda berpikirnya seperti itu saja. Ya, Singapura, Korea, semua. Tapi terbuka ya kalau tidak hanya Jawa Barat saja, daerah lain juga mungkin akan maju. Ya, tadi saya bilang. Jadi waktu saya dan Rindam 2 itu perusahaan Bukit Asam ya, itu punya PTBA itu punya MOU dengan Rindam. Setiap personil yang baru mau masuk PTBA ke saya dilatih di sini. Nah, ya Jawa Tengah bagi anak-anak mereka kita masih punya. Kalau anak di bawah umur kita kembalikan ke orang tuanya. Kalau anak-anak sudah di atas umur melakukan tindak pidana kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya. Kan begitu. Udah ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang itu aja, nggak usah. Sesuai ketentuan aja. Kalau di bawah umur masih ada kewenangan, kalau di sekolah masih ada namanya kembalikan orang tuanya. Kalau sudah cukup umur antara 12-18 tahun di atas itu ya pidana, ya kita lakukan pidana biar efek.
Gubernur Jawa Tengah ini sangat lucu nih, sumpah. Setidaknya kalau tidak bisa memberikan kebijakan atau solusi yang baik buat masyarakat, jangan mengkritik Pak Deddy Mulyadi lah Pak, yang sacat dan memberikan solusi yang baik buat rakyat. Gubernur Jawa Tengah soal Deddy Mulyadi bawa siswa ke barak militer, kenapa harus ngarang? Harus ngarang, ada aturan hukum. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang ingin membina siswa nakal di barak militer, Lutfi menilai cukup mengikuti aturan hukum yang berlaku tanpa perlu membuat kebijakan baru. Ia menegaskan siswa di bawah umur dikembalikan ke orang tua. Sedangkan yang sudah cukup umur diproses hukum jika melakukan tindak pidana. Gini Pak, gini ya Pak ya. Lebih baik Bapak Lutfi ini Gubernur Jawa Tengah terjun ke lapangan deh, biar tahu yang anarkis, yang gangster, yang begal-begal, yang tawuran itu di bawah umur apa enggak. Kebanyakan tuh mereka tuh di bawah umur semua dan masih sekolah. Kalau seandainya di bawah umur dan masih sekolah, ya kan, dikembalikan ke orang tua, itu namanya bukan solusi Pak. Ya, mereka akan melakukan hal yang seperti itu lagi karena nggak ada efek jera. Lebih baik yang di bawah umur dididik di militer, biar mental dan nasionalisme teruji. Kalau seandainya di bawah umur ya kan masih dikembalikan di orang tua, itu namanya bukan solusi Pak, ya kan, ya itu nggak ada efek jera. Kebanyakan lebih baik Bapak terjun ke lapangan deh ya, yang membuat gangster itu di bawah umur semua masih sekolah, yang tawuran, yang begal, yang malam-malam kreak-kreak, itu semuanya itu pada anak di bawah umur semua, pada sekolah Pak. Kalau seandainya ketangkep terus dikembalikan ke orang tua, efek jerahnya di mana? Coba tinggalkan di kolom komentar ya yang setuju ya. Ya saya bilang kebangsaan, KDM ini ya bikin kebijakan yang tatarannya sebenarnya bukan untuk wilayah provinsi, tapi nasional. Karena kan belum ada gubernur-gubernur yang membuat kebijakan yang sama. Ya. Tapi jangan gitu juga dong, Kang. Masa gini, gubernur rasa presiden gitu? Ya enggak juga. Masih jauh, ya, Pilpres. Juga. Karena gini. Beliau kerjasama dengan TNI, bukan dengan Pangdam 3 Siliwangi, bukan. Mabes. Dengan Kasat kan itu. Iya. Dan bukan hanya terkait dengan TMMD, bukan. Pendidikan masuk, infrastruktur masuk, dan berbagai macam. Itu kan pernah disampaikan juga oleh salah satu anggota Komisi 1 kan itu. Sebenarnya kalau memang ini bagus, nanti bisa dievaluasi, kan bisa jadi percontohan untuk nasional. Iya kan? Iya, tapi kalau saya melihat gini, jangan sampai ini hanya menjadi program yang ya pada akhirnya viral. Habis itu mempopulerkan KDM gitu kan, secara nasional. Tapi kita belum tahu ujungnya seperti apa. Kalau ini bahasa politisi. Ya sekarang gini, sekarang bisa pada saat ini kita kenal misalnya KDM karena disebut oleh Gubernur Kaltim, Gubernur Konten misalnya. Dan hal yang terkait dengan masalah barak militer pun sering dikontenkan. Tapi kalau kita urai, menentukan peserta saja, coba aturannya dari mana pada saat pemain Mobile Legend dijadikan peserta untuk masuk barak militer. Pada saat sekarang itu gamers menjadi tujuan juga untuk salah satu profesi dari anak-anak. Dan itu e-sport. Ada olahraganya. E-sport itu. Iya kan, menghasilkan uang. Wonosurono, dan dulu direncanakan mau satu pasangan. Ternyata nasib yang mengatakan berbeda. Tetapi saya tahu Pak Ono masih sangat mencintai saya hari ini. Bisa terbukti dari postingan-postingan di media sosialnya. Saya bicara ijazah, Pak Ono bicara ijazah. Yang mungkin tidak akan pernah diikuti adalah saya cari istri. Tidak mungkin Pak Ono cari istri. Pak, anak itu kan harus dekat dengan keluarga. Jadi tidak boleh semua pejabat gerah dengan kebijakan KDM. Ini lagi komisioner KPAI, basi pendapatmu begitu. Lagian siapa juga orang tua yang mau jauh sama anaknya? Nggak bakal ada. Mau buduk, mau kesrek, mau gila, mau stres, nggak ada orang tua yang mau jauh sama anaknya, bos. Ini kan tugas Anda sebetulnya, bukan ngoceh. Coba itu kalau udah selesai itu, nggak mungkin KDM punya kebijakan hari ini seperti itu. Ini sebetulnya mereka punya ide enggak sih gini loh. Kenapa ide itu muncul setelah gerah gitu loh.
Kalau nggak gerah dengan KDM kayaknya nggak punya ide sama sekali dah. Harusnya Anda punya pendapat seperti itu, malu bos. Harus diminta pendapat. Justru kenapa hari ini KDM dan Om Jen punya cara seperti itu? Karena itu hasil kompromi bersama orang tuanya bos. Nggak mungkin main ciduk main gusur aja. Di KPAI kadang-kadang kurang cerdas. Bener. Komisioner KPAI sih pret. Ada-ada aja lagi pendapatnya begitu loh, kayak memojokkan. Lagian itu siapa juga yang mau jauh sama anaknya, nggak bakal ada. Jangan begitu ngomongmu bos. Pret lah, pret. Oke guys, jadi kita komentari sedikit ya tentang video-video cuplikan yang sudah kita lihat barusan. Jadi ini guys, tentang munculnya kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu ya sebenarnya jadi semakin membuka ketidakbecusan ya para instansi-instansi dalam menjalani bidangnya. Ya contohnya si Anu lah ya, kalian pasti tahu sendiri lah. Dan aku lihat di video yang pertama ini Om Zen ya sampai emosi nih ya debat dengan anggota DPR nih guys. Nah terus sebenarnya nih apa yang dipermasalahkan gitu loh. Aduh, jadi langkahnya Om Zen ini bersama Gubernur Jawa Barat ini ternyata tidak disukai guys oleh elit-elit politik dan minta ditunda dengan dalih bagaimana psikologis anak. Loh, bagaimana psikologis anak? Lah, mereka itu sendiri guys, kemarin kemana aja guys? Lah sekarang ada kebijakan yang bagus seperti ini dari gubernur, masa nggak disupport? Lah malah sekarang nggak setuju, protes, minta ditunda, minta dievaluasi ulang, terus dengan dalih bagaimana psikologis anak. Lah ini guys, banyak ya orang tua, bahkan ini ada kurang lebih kemarin itu sekitar 39 anak ini ya, dari orang tuanya ini, dari 39 anak ini ada yang langsung orang tuanya itu menyerahkan loh guys. Dan di sini ya bukannya dididik secara militer buat perang, enggak. Di sini anak-anak itu tetap mendapatkan pelajaran dari sekolah, dapat makanan yang bergizi. Kemarin tuh enak-enak banget makanannya, bersih, ada sayur, ada ini, terus gurunya juga didatangkan ke barak pelatihan, terus ada psikolog. Dan di sini kita tegaskan tidak ada pelatihan militer ya, ini hanya kedisiplinannya saja. Jadi gitu guys. Lah kenapa kok sekarang banyak sekali elit-elit politik yang nggak setuju dengan kebijakannya Kang Deddy Mulyadi? Ini jadi pertanyaan juga. Kemarin kemana aja? Ayo, sekarang ada kebijakan yang bagus seperti ini dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, kok nggak setuju? Bukannya ini seharusnya kita support ya guys ya? Betul kan? Kebijakan bagus loh ini. Aku lihat-lihat di kolom komentar juga nggak ada loh orang tua yang protes kalau anaknya itu dimasukin ke barak militer. Lagian kan ini juga atas persetujuan orang tua anak itu ya. Orang tua anak itu aja udah tobat guys, didik anaknya sampai jedek lah ibaratnya ya, kalau bahasa Jawa mah semumet sampean. Lah ini ada program seperti ini, jadi ya kalau aku juga sebagai orang tua, kalau ada anakku yang nggak ini, masukin aja guys, biar lebih disiplin. Yang tadinya anak nggak bisa tidur sore, harusnya kan tidur itu kan jam 8 malam tuh udah tidur. Tapi kan anak-anak sekarang tahu sendiri ya guys ya, mau main game terus pokoknya ya nggak berguna lah ya. Harusnya kan anak-anak tuh tidur jam 8 malam, terus jam 4 subuh udah bangun, sholat subuh, nanti pagi bisa olahraga pagi, terus belajar, habis belajar nanti sorenya olahraga, habis maghrib itu nanti bisa ngaji. Itu kan kemarin Kang Deddy Mulyadi kan bilangnya seperti itu ya guys ya. Tapi di sini ya lah tahu sendiri lah guys. Mungkin mereka ada yang tersentil ya karena kemarin kinerjanya, jadi gimana ya, nggak kelihatan gitu kinerjanya. Nah, sekarang ini ya karena mereka itu kinerjanya nggak kelihatan, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tawuran aja nggak ditindak kok. Lah kok sekarang
ini ada kebijakan bagus seperti ini, mereka ngomong lah kemarin kemana aja coba. Itu sih guys yang jadi pertanyaan itu. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk video di kesempatan kali ini. Jadi nanti apabila ada video-video terbaru lagi, mungkin akan kita upload lagi ya di channel kita ini. Terima kasih ya guys yang sudah menonton video ini. Aku doakan semoga teman-teman semua yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys yang sudah menonton video ini. Nantikan video terbaru dari kami selanjutnya.